Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ratna Indesari, NIM 2018-33056. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses mengelola kelas supaya membentuk suasana yang kondusif bagi siswa untuk belajar. Jadi, bagaimana guru dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman bagi anak didik untuk belajar. Lalu, ada pun konsep manajemen kelas, yaitu ada konsep modern dan juga ada konsep lama. Untuk konsep lama ini sendiri tidak jauh beda pengertiannya, yaitu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi siswa untuk belajar di dalam kelas. Lalu untuk konsep modern sendiri, yaitu adalah seleksi menggunakan alat dalam memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. Lalu ada pun pendekatan yang dapat dilakukan guru untuk dapat lebih dekat dengan siswa saat mengajar di dalam kelas, yaitu yang pertama ada pendekatan otoriter, yang kedua ada pendekatan intimidasi, yang ketiga ada pendekatan permisif, yang keempat ada pendekatan masak, yang kelima ada pendekatan instruksional, yang keenam ada pendekatan pengubahan tingkah laku, yang ketujuh ada pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional, yang kedelapan, dan ini terakhir, yaitu pendekatan sistem sosial. Adapun tujuan-tujuan dari manajemen kelas, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Lalu ada pun aspek-aspek dalam manajemen kelas yang perlu kita ketahui, yaitu ada pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan seleksi, dan kreatif. Lalu selain itu, manajemen kelas juga memiliki fungsi. Yang pertama, membantu kelompok dalam membagi tugas. Yang kedua, ada membantu pembentukan kelompok. Yang ketiga, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi. Yang keempat, membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok atau kelas. Yang kelima, membantu prosedur kerja. Dan terakhir, merubah kondisi kelas. Adapun di dalam kelas pasti akan muncul masalah-masalah yang terjadi. Adapun masalah individu maupun masalah kelompok. Nah, untuk masalah individu sendiri itu dapat kita ketahui, contohnya mungkin tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain, lalu tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, dan juga mungkin peragaan ketidakmampuan. Jadi anak didik itu pasti akan ada masalah, kelas itu akan ada masalah, yaitu kan masalah individu maupun masalah kelompok. Sedangkan untuk masalah kelompok sendiri, kita tahu mungkin ada kelas kurang kohesif, kurang alasan jenis kelamin, suku, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya, seperti itu. Lalu ada penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati
yang telah disepakati sebelumnya seperti itu. Lalu ada kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. Untuk itu masalah-masalah kelompok yang mungkin terjadi di dalam kelas. Lalu prinsip manajemen kelas. Prinsip manajemen kelas itu yang pertama ada hangat dan antusias. Maksudnya seperti apa? Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Jadi diharapkan guru dapat menjadi seorang yang hangat kepada peserta didik. Lalu, maka timbal baliknya, peserta didik akan merasa antusias dalam proses pengajaran tersebut. Yang kedua, ada tantangan. Tantangan sendiri bisa kita menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan semangat siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Jadi dalam hal ini, guru diharapkan mampu menggunakan hal-hal yang belum diketahui siswa agar siswa itu penasaran dan ingin tahu. Contohnya mungkin menggunakan kata-kata yang ilmiah, tetapi ilmiahnya itu mudah dimengerti. Yang mungkin anak-anak itu belum mengetahui arti dari kata itu. Setelah di dalam kelas guru menggunakannya, guru pun menjelaskan makna dari kata-kata tersebut, seperti itu. Lalu ada bervariasi, maksudnya penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan. Jadi diharapkan guru mampu bervariasi dalam penggunaan media pembelajaran agar anak itu tidak bosan menggunakan media pembelajaran itu saja. Lalu ada keluasan. Dalam artian keluasan ini adalah bagaimana guru mampu memposisikan dirinya sesuai dengan keadaan kelas, seperti itu. Jadi guru harus mampu menghandle keadaan kelas agar siswanya itu dapat menerima pengajaran yang maksimal dan dapat nyaman di dalam kelas. Yang selanjutnya, penekanan pada hal-hal yang positif. Hal ini guru sebagai tiruan atau sebagai contoh bagi anak harus melakukan hal-hal positif saat berada di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, agar anak-anak itu sendiri dapat mencontoh guru melakukan hal-hal yang positif, seperti itu. Lalu yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Hal yang paling utama dalam manajemen kelas adalah membentuk kepribadian yang disiplin. Hal ini kembali lagi kepada guru sebagai panutan siswa, yaitu kita harus mencontohkan kedisiplinan yang ada saat berada di sekolah, saat berada di kelas, di lingkungan sekolah, agar siswa itu mampu mencontoh kegiatan disiplin kita sebagai guru dan mampu mencontohnya, mempraktekannya kepada lingkungannya, seperti itu. Pendekatan dalam manajemen kelas. Manajemen kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor yang paling utama. Yang dilakukan guru antara lain adalah untuk meningkatkan kegairahan siswa, baik secara berkelompok ataupun secara individu. Beberapa pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menurut
menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Di dalam ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas melalui kekuasaan dalam bentuk norma, itu guru mendekatinya. Yang kedua adalah pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang atau memberi sindiran atau memaksa. Yang ketiga adalah pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membentuk anak didik agar berasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Dan yang keempat, yaitu pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan anak apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi dalam kelas. Dalam daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini mengajurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah untuk merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah untuk mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku siswa dan guru yang menjadi anggota kelasnya. Untuk itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik dan positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan yang senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Yang ketujuh, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa, serta hubungan antar siswa. Di dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas. Untuk terciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi. Yang kedelapan, pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif, dan selain itu, guru harus dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Untuk menjaga kondisi kelas tersebut,
Guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. Pengaruh manajemen kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pengharuan kurikulum, fasilitas yang tersedia, kepribadian guru yang simpatik, pembelajaran yang penuh kesan, wawasan pengetahuan guru yang luas tentang semua bidang, melainkan juga guru harus menguasai kiat manajemen kelas. Pemahaman akan prinsip-prinsip manajemen kelas ini penting dikuasai sebelum hal-hal khusus diketahui. Dengan dikuasainya prinsip-prinsip manajemen kelas, hal ini akan menjadi filter penyaring yang menghilangkan kekeliruan umum di manajemen kelas. Kualitas belajar siswa seperti pencapaian hasil yang optimal dan kompetisi dasar yang diharapkan dan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan. Selain itu, manajemen kelas juga akan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kesimpulan, manajemen kelas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas karena situasi dan kondisi kelas memungkinkan peserta didik untuk mengemukakan kemampuan semaksimal mungkin. Saran, di masa yang akan datang diharapkan sistem manajemen kelas agar lebih ditingkatkan lagi. Perkembangan pembelajaran di dunia global semakin pesat. Oleh karena itu, guru kelas diwajibkan untuk memiliki kompetensi khusus dalam pengelolaan kelas agar suasana belajar yang menyenangkan, efektif dan efisien dapat terlaksana dengan baik.